tingkatannya seperti apa? Mungkin maksudnya pernah tidak terjadi seperti itu, apakah seperti apa sih levelnya gitu. Monggo. Terima kasih Pak pertanyaannya. Memang kalau kita bicara kode etik itu adalah suatu nilai atau kompas. Kalau di profesi dokter itu kompas untuk bagaimana seorang profesi dokter berjalan sesuai alur agar mencapai tujuan, terutama dalam hal ini kesehatan. Kesehatan bisa diri sendiri, bisa ke masyarakat. Nah, kalau kaitannya dengan pencabutan, SIP dan lain-lain itu bukan di kode etik, itu lebih ke disiplin nantinya. Itu ada badan tersendiri sekarang yang berdasarkan undang-undang yang baru itu adalah MDP, Majelis Disiplin Profesi. Itu diatur oleh undang-undang. Nah, kaitannya dengan etik tentu lebih banyak kaitannya terkait dengan pembinaan, edukasi, mungkin ada pun sanksi, tapi sanksi yang sifatnya internal, bukan sanksi yang secara administratif dan lain-lain. Ini sifatnya internal, seperti itu Pak. Nah, nanti kalau yang tadi dokter sampaikan ada masyarakat yang merasa dirugikan dan kaitannya dengan disiplin, itu nanti ke Majelis Disiplin Profesi, seperti itu. Jadi mungkin di sini teman-teman penasaran ya, udah tahu nih arah pertanyaannya kemana ya, mungkin sanksinya seperti apa. Jadi ini langkah awal. Jadi nanti dokter juga akan melakukan ke tahap yang lebih lanjut, itu untuk yang disiplin tadi ya. Coba mungkin dijelaskan untuk yang disiplin itu. Sudah ya? Oke dok ya, disiplin mungkin dokter bisa jelaskan sedikit tentang disiplin itu pelaporannya. Kalau kita bicara disiplin di profesi kedokteran, tentu kita akan melihat apakah seseorang profesi dokter itu melanggar SOP atau alur atau standar pelayanan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun di rumah sakit. Nah, itu nanti kembali prinsipnya sama, akan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi tersebut. Oke ya. Oh ya, mungkin untuk sesi pertama kita tutup ya guys ya, tapi ada pesan dari dokter untuk kalian yang ingin melakukan terapi stem cell. Karena di sini mumpung nggak semuanya ada, hati-hati ya guys. Terapi stem cell itu wajib dilakukan di klinik utama. Ya, jadi sementara klinik-klinik kecantikan itu hanya memiliki izin klinik pratama. Ya, jadi seperti yang kemarin dokter bilang bahwa stem cell itu resikonya cukup besar. Untuk melakukan injeksi stem cell, kalian wajib melakukan uji lab, ya. Jadi nggak asal gitu. Kemarin juga Mas Willy Salim, Dek Willy Salim juga cerita, beliau melakukan injeksi stem cell di klinik milik DRL tanpa dilakukan uji lab. Ya, jadi hati-hati, mungkin ini juga bisa menjadi pelaporan juga dok, mungkin ya kedepannya mungkin akan dokter juga jadikan pelaporan karena melakukan sesuatu tindakan tidak sesuai dengan SOP-nya, begitu. Oke ya, sesi pertama kita tutup ya, dan ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih dokter, terima kasih buat dari tim LBH. Insya Allah teman-teman doain ya pelaporannya lancar. Kalau untuk yang ke Polda, dokter juga melaporkan ke Polda ya guys ya, dengan 3 barang bukti yang sudah Polda Metro Jaya terima. Pemeriksaan dokter dan pemeriksaan saksi sudah rampung dilakukan. Jadi dokter mohon untuk Kapolda Metro Jaya, mohon ditindaklanjuti. Jadi mungkin sekarang tinggal pemanggilan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak DRL. Jadi dokter mohon ya, jangan ditanya-tanya prosesnya berjalan tidak berjalan. Yuk kita kasih kepercayaan lagi kepada polisi Indonesia. Mereka bisa kok, kita percaya insya Allah mereka bisa mengemban amanah. Beliau bisa, kepolisian negara Republik Indonesia bisa melaksanakan tanggung jawab tupoksinya dan jujur, benar-benar bisa melihat seperti apa faktanya. Jadi insya Allah
kepolisian juga nggak masuk angin ya, gitu. Insya Allah enggak. Gitu. Jadi tetap berjalan prosedurnya, cuman harus berjalan sesuai dengan sesuai dengan aturan ya guys. Jadi nggak ada nanti kok kayaknya kok lambat banget, kok kayaknya nggak jalan ininya apa namanya kabarnya kok dokter kok nggak pernah nyenggol lagi, bukan begitu. Sudah masuk ke ranah hukum guys ya. Jadi di sini nggak ada yang namanya dokter takutkan karena ini kebal hukum. Tidak ada satupun masyarakat Indonesia kebal hukum. Jadi untuk Bang Deddy Corbuzier, insya Allah Doktif akan mematahkan anggapan dari Bang Deddy bahwa DRL itu kebal hukum. Yuk masyarakat Indonesia kawal, karena kalau sampai ini tidak ditindaklanjuti, nah maka apa dugaan oleh Bang Deddy Corbuzier itu tidak dapat terpatahkan. Oke ya guys ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi kedua. Terima kasih dok. Yang boleh dikasih tahu yang ini aja ya. Boleh ya? Depannya aja ya. Dokter boleh, bawa dokter boleh. Kiri dok. Banyak ya, banyak. Slay, ya slay. Sudah ya? Udah pegel. Sebentar. Nggak usah. Ya jangan ya, bukti-bukti jangan. Itu bukti. Iya benar. Oke. Baik. Dokter, makasih. Cari banyak di sini. Mas ya. Oh iya, Padi lawyernya. Lawyernya Doktif mana? Lawyer. Bagus. Gua lawyer kan salah pasal. Oh ini fokusnya situ ya? Makanya gua salah pasal. Silakan. Sini. Saya yang mau jelasin. Enggak di sini aja, di sini. Yang lihat di sini belakang. Sini boleh jangan. Sini belakang. Pak Adi duduk di sini. Pak Adi. Sebelumnya Doktif meminta maaf kemarin muncul kegaduhan yang tidak sebenarnya ingin Doktif lakukan ya. Doktif ingin mengklarifikasi nih gorengan atau giringan opini kepada Badan POM ya. Jadi Doktif hadir guys di sana dengan jelas mendengar apa yang Dr. Taruna Ikrar jelaskan, bahwa tidak pernah Profesor Dr. Taruna melarang influencer untuk mereview. Jelas ya? Tidak pernah. Jadi tolong untuk para owner skincare yang nggak suka ketahuan, jangan menggiring opini atau menggoreng ya. Doktif alhamdulillah melihat banget perubahan kinerja Badan POM. Ini Doktif nggak apa sih namanya itu berlebihan tuh si peres apa menjilat apa sih bahasanya? Peres ya peres. Soalnya bahasa gaul itu lah.
peres gitu ya. Peres apa peres sih sebenarnya? Peres. Soalnya mirip-mirip sama peres gitu kan, lagi bahasanya lagi peres soalnya. Bokis. Iya, enggak berlebih apa menjilat atau gimana dengan Badan POM, tidak ya. Perubahan di masa kepemimpinan Profesor Dr. Taruna itu sangat jauh berbeda. Jadi terima kasih buat Pak Prabowo, enggak salah banget deh ini kayaknya pilih Prof. Taruna. Apresiasi dulu dong guys. Ya, jadi masyarakat, kalian ini kan sebenarnya hanya melihat dari media. Doktif langsung melaporkan. Dan sekarang tanggapannya cepat sekali. Terbukti dengan apa? Nah, pembatalan salah satunya ya. Pembatalan NA salah satu produk dari DLN. Itu Doktif yang melaporkan. Dan cepat sekali. Jadi laporan dari masyarakat aduannya itu sangat cepat sekali. Kalau kalian melihat kinerja Badan POM itu pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Jadi yang membuat Doktif di sini cukup sedih itu pada saat Doktif membaca, oh Badan POM nggak kerja, tidur. Nah, Badan POM melakukan kinerja silent operation. Yang nanti mungkin akan ada perubahan aturan di Badan POM bahwa setiap bulan Badan POM akan merilis produk-produk yang NA-nya sudah dicabut atau dibatalkan. Gitu. Jadi ini perubahannya luar biasa. Gitu. Jadi Doktif tuh apresiasi sangat luar biasa kepada beliau, dan beliau tuh orang yang selama ini Doktif lihat, Doktif ketahui, Doktif riset. Ya, karena Doktif juga punya teman-teman Doktif riset sendiri. Beliau adalah orang yang tegak lurus. A, B, B. Pada saat kemarin Doktif tanya, apakah mungkin seorang public figure yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan Badan POM itu dikenakan sanksi? Dengan jelas tidak ada satupun yang dilindungi oleh Badan POM. Gitu. Jadi kita lihat, kita tunggu apakah terobosan-terobosan terbaru yang akan ditunjukkan oleh Badan POM. Tapi yang jelas, please kepada masyarakat, mohon dimengerti kerja dari Badan POM itu sangat banyak guys. Ya. Dan dijelaskan lagi, Doktif ulangin berulang-ulang. Jadi Profesor Taruna tidak pernah melarang influencer untuk mereview, apalagi menceritakan produk seperti yang Doktif lakukan kemarin. Ya, jadi Doktif sudah berkonsultasi dengan Badan POM. Apakah yang Doktif lakukan kemarin sebelum terjadinya pengeroyokan? Nah, Doktif jelas ya bilang pengeroyokan ya. Kalian juga bisa jelas lihat. Itu tidak ditemukan adanya kesalahan. Oke ya, pada seneng kan? Gitu. Tapi ada yang panas. Oke, produknya, produknya tolong diambil Ki. Yang mana? Yang dari yang hitam yang kemarin Doktif review, Doktif akan keluarkan lagi sekarang. Berani nggak kalau kamu datengin sekarang? Lagi rame nih. Datenginnya, berani nggak? Nanti Doktif akan tampilkan satu persatu kebohongan yang dilakukan oleh grup circle mereka. Doktif nggak akan sebutin satu persatu ya. Jadi di sini mereka berusaha untuk menggiring opini tentang Doktif. Nanti Doktif akan kasih kalian kesempatan untuk bertanya ya. Jadi di sini penggiringan opininya luar biasa. Oke. Dikeluarin. Jangan, itu jangan. Ini aja. Oke, ini yang pertama ya guys ya. Masih ingat ya? Ini ya. Ini yang Doktif review, Doktif sebagai konsumen. Ya, Doktif tanya. Di sini kandungannya tidak mengandung niacinamide. Mungkin ada beberapa wartawan yang bisa ditunjukkan kotaknya ke mereka. Boleh kalian baca, kasih aja. Sebagai saksi biar mereka bisa membaca sebagai konsumen. Baca, bener nggak? Baca, ada nggak niacinamide-nya coba dari produk itu?
Ada nggak? Komposisinya di Komposisinya ada nggak? Di atas biasanya niacinamide-nya. Bagian komposisi. Tidak ada di komposisi ya. Jadi di sini tidak ada hoax. Yang dokter lakukan selama ini mereview sebuah produk, tidak ada hoax. Itu adalah fakta. Yang jadi pertanyaan kita sebagai konsumen, kok bisa? Di komposisinya tidak ada niacinamide, sementara di etalasenya ada kandungan niacinamide di angka 9,7%. Itu yang dokter tanyakan. Ya, sementara kalau dilihat memang produknya ada NA-nya, ada barcode-nya, aman semua. Produk yang lain pun aman. Gitu. Dan ada satu lagi yang dokter bahas. Produk yang hitam mana? Yang hitam. Yang hitam. Yang hitam, yang hitam. Itu. teman sendiri. Siapa teman sendiri? Bukan. Ini ya. Ini ya produknya ya. Oke. Oke. Nah, produk ini jelas menyalahi aturan Badan POM, guys. Kenapa? Di sini tidak ada tertulis komposisinya. Ya, tidak ada tulisan NA-nya, tidak ada tulisan expiry date, batch number, tidak ada di polosan. Nah, yang dikatakan, kalaupun ini etiket biru, di sini harusnya ada etiket birunya. Tapi ini nggak ada. Jelas fix, dokter katakan produk ini berbahaya. Produk ini, brand ini diakui ya oleh R adalah produk dia sendiri 2 tahun yang lalu. Ada yang lucu, guys. Pada saat dokter bermediasi, banyak saksinya, termasuk beliau ya Pak Adi ya. Pernyataan yang dibilang produk ini terakhir dijual 2 tahun yang lalu di podcastnya DRL kalau nggak salah ya. Berubah pernyataannya menjadi 1,5 tahun. Kalian tahu ya, jadi kalau orang nggak konsisten berarti apa? Tahulah jawabannya, berubah-berubah. Nah, pada saat di situ satu alasan yang digunakan oleh biasanya buzzer-buzzernya untuk menyerang dokter atau antek-anteknya itu adalah kan cuma menanyakan dapatnya dari mana. Kenapa dokter bersikukuh tidak pernah akan memberikan tahu nama resellernya? Dokter sudah memberikan nama resellernya sebenarnya, nih dokter buka ke Badan POM. Ya, oke ya, jelas ya. Jadi, kenapa resellernya juga harus dokter lindungin? Kalian bisa melihat seandainya dokter kasih tahu dengan karakter mereka yang seperti itu. Reseller-reseller yang sudah menghubungi detektif, bahkan yang tidak mengerti apapun, itu dikirim